Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke materi. Di sini saya telah memiliki 14 data dari nilai ujian matematika siswa SMP. Ini adalah nilainya. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu kita mengujikannya dengan SPSS. Nilainya kita blok, lalu kita copy, lalu kita ujikan di SPSS. Untuk judul kita ubah namanya menjadi data. Lalu kita pergi ke analyze dan kita pilih non parametric test. Lalu kita pilih one sample KS. Ini kita pindahkan. Oke. Nah, ini adalah hasil dari uji Kolmogorov-Smirnov. Ini kita kopikan. Kita pindahkan ke Word. Inilah adalah hasil dari uji Kolmogorov-Smirnov. Hal yang perlu kita perhatikan yaitu di absolut, nilai absolut. Ini adalah nilai statistik Kolmogorov-Smirnov. Atau yang biasa disebut dengan nilai Dmax. Kita buat di sini hasilnya yaitu 0,118. Selanjutnya yaitu kita melihat nilai pada tabel, nilai istilahnya itu nilai Kolmogorov. Nah, pada tabel sini saya telah memiliki tabelnya yaitu untuk data 14, untuk 14 data yaitu dengan alpha 0,05 yaitu 0,349. Langsung kita buat di sini nilai pada tabel dengan n 14 dan alpha 0,05 adalah 0,349. Kesimpulan. Ini adalah kesimpulan jika Dmax lebih kecil daripada nilai tabel, maka hipotesis ataupun uji Kolmogorov ini berjalan berdistribusi normal, maka berdistribusi normal. Jika Dmax lebih dari nilai tabel, maka tidak berdistribusi normal. Nah, kita lihat kesimpulannya. Nilai Dmax di sini yaitu 0,118 lebih kecil daripada 0,349. Artinya data ini dapat diterima atau berdistribusi normal. Nah, ini adalah hasil uji terhadap data tadi yang dilakukan dengan SPSS. Selanjutnya kita melakukan dengan Excel. Untuk Excel, hal yang perlu kita perhatikan pada Excel adalah kita membuat tabel yang berisikan nilai frekuensi probabilitas Fx kumulatif Z, Fz, dan juga D. Nah, yang pertama kita menyusun
nilai ini kita ringkas menjadi beberapa nilai, yang artinya kita hanya mengambil satu nilai lalu kita berikan frekuensinya. Ini kita salin, kita pindahkan di sini, lalu kita buat ini berurutan dengan cara klik kanan, lalu kita pilih sort. Nah, kita pilih dari A sampai Z, langsung berurutan. Lalu di sini kita buat 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan juga 100. Pada frekuensi kita tinggal memasukkan rumus, yaitu sama dengan count if yang ini, lalu kita blok data yang ini. Oke. Lalu kita klik data yang 20. Ini karena tertutupi, kita perbesar. Ini kita perbesar, tertutupi. Kita ulang. Sama dengan count if, lalu kita blok data yang ini. Lalu kita pilih H5. Nah, kita tarik. Ini adalah frekuensi dari data yang ini. Untuk ngecek kita jumlahkan dengan cara sama dengan sum, lalu kita jumlahkan frekuensi, enter. Benar, datanya itu 14. Dibuat total. Pada Fx, yaitu probabilitas, yaitu dengan cara frekuensi dibagi dengan total, yaitu totalnya itu 14. Kita sama dengan di sini, sama dengan, lalu frekuensi yaitu 1, lalu kita bagi dengan 14. Untuk 14 kita klik F4 sehingga muncullah simbol dolar, lalu kita enter. Nah, hasilnya itu 0,0714 dan seterusnya. Lalu kita tarik ke bawah. Ya, selanjutnya yaitu nilai Fx kumulatif. Untuk nilai Fx kumulatif yang ini kita pindahkan. Pertama sama dengan, lalu untuk yang kedua yaitu sama dengan yang ini, kita tambahkan dengan yang di atasnya, lalu enter. Kita tarik ke bawah. Lalu selanjutnya yaitu kita mencari nilai Z. Rumusnya yaitu nilai yang ini dikurang dengan rata-rata dan juga dibagi dengan standar deviasi ataupun simpangan baku. Untuk mencari nilai rata-rata, maka kita pergi ke sini terlebih dahulu. Rata-rata sama dengan rumusnya yaitu average. APE RAGE. Lalu kita masukkan nilai 20 sampai ke 100. Enter.
yaitu hasilnya 58,57. Untuk simpangan baku, rumusnya itu sama dengan ST depth, lalu kita blok datanya, enter. Nah, kita telah mendapatkan nilai rata-rata dan juga simpangan baku. Selanjutnya yaitu nilai dikurang rata-rata. Ini kita buat sama dengan dalam kurung nilai yaitu 20 dikurang dengan rata-rata. Rata-ratanya itu 58,57. Dikarenakan rata-ratanya itu tetap, maka kita klik F4, tutup kurung, dibagi dengan simpangan baku. Simpangan baku yaitu 22,48. Kita klik F4 dikarenakan nilainya tidak berubah, lalu kita enter. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Ini adalah nilai Z. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan FZ, yaitu sama dengan northeast. Kita pilih northeast. Lalu pada X, ini X, kita pilih yang nilai titik koma. Untuk mean kita pilih rata-ratanya, titik koma lagi. Untuk standar deviasi kita pilih simpangan bakunya, titik koma lagi. Lalu untuk kumulatif kita buat menjadi 1. Ataupun juga kita bisa melihat di sini yaitu pada L5. Sama saja kita buat L5. Lalu kita enter. Nah, ini adalah nilai FZ. Kita buat rumusnya, kita ubah di sini dikarenakan meannya itu tetap, maka kita buat menjadi simbol dolar yaitu F4. Dan standar deviasinya juga tetap F4. Kita enter. Lalu selanjutnya kita tarik ke bawah. Langkah selanjutnya itu kita mencari nilai D, yaitu dengan cara Fx kum artinya kumulatif dikurang dengan Fz. Nah, yang ini dikurang dengan Fz. Kita buat sama dengan Fx nya kumulatif. Di sini rumusnya itu sama dengan lalu ABS, dikarenakan ini nilai bernilai positif ataupun mutlak. Kita buat ABS, lalu kita masukkan efek kumulatif dan juga dikurang FZ. Kita enter. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, ini adalah nilai dari D. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari nilai D terbesar dari data ini dengan cara Dmax, dengan cara sama dengan max. Lalu kita blok data pada D. Kita enter. Nah, hasilnya yaitu 0,118, hampir sama, bahkan sama dengan yang kita uji cobakan pada SPSS. Ini adalah nilai tes Kolmogorov-Smirnov. Lalu untuk nilai tabel hampir sama dengan tadi. Kita lihat nilai tabelnya itu untuk N14 adalah 0,34 dengan alfa 0,05. 0,349. Kita buat sini 0,349. Kesimpulan Dmax lebih kecil daripada nilai tabel. Artinya data berdistribusi normal, sama seperti dengan yang tadi, yaitu Dmax lebih dari
nilai pada tabel artinya data berdistribusi tidak normal atau tidak dapat diterima. Nah, di sini dikarenakan Dmax-nya lebih kecil daripada nilai tabel, artinya data dapat diterima ataupun data berdistribusi normal, yaitu Dmax-nya 0,118 kurang dari 0,349. Nah, hasil uji coba normalitas Kolmogorov Smirnov pada SPSS dan juga Excel yaitu sama. Saya Muhammad Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.